Assalamualaikum, halo dulur-dulurku, jumpa lagi ya di channelnya aku Cah Deso. Dan saat ini saya sedang berada di pabrik gula De Colomadu. Nah, ini lokasi pabrik gulanya. Dan pabrik gula ini kurang lebihnya 10 menit dari Bandara Adi Sumarmo ya, di Solo Boyolali. Jadi pabrik De Colomadu ini sangat mudah untuk kita temukan karena memang lokasinya berbatasan dengan kota Solo, dan ini masuknya di Kabupaten Karanganyar. Sebenarnya ada satu pabrik lagi di Kabupaten Karanganyar ini, yaitu pabrik gula Tasikmadu yang sampai saat ini masih bisa beroperasi. Tapi yang pabrik gula Colomadu ini sudah tidak beroperasi lagi, sehingga dijadikan atau direvitalisasi menjadi destinasi wisata. Nah dulur-dulur, untuk informasi ya, jadi pabrik gula Colomadu ini berdiri sejak tahun 1861 yang didirikan oleh Mangkunegaran VI. Kemudian di tahun 1928 pabrik gula Colomadu ini mengalami perombakan arsitektur dan perluasan lahan, karena memang sejak tahun itu aktif digunakan untuk penggilingan tebu yang akan dijadikan gula pasir. Megah sekali ya dulur-dulur. Mungkin untuk pabrik gula satunya yang masih beroperasi, yaitu pabrik gula Tasikmadu, ini kapan-kapan kita akan ambil liputannya ya dulur-dulur, karena sama-sama berada di Kabupaten Karanganyar. Bedanya ini, kalau pabrik gula De Colomadu ini atau pabrik gula Colomadu ini sangat dekat dengan Bandara Adi Sumarmo, sedangkan pabrik gula yang satunya yaitu pabrik gula Tasikmadu yang masih beroperasi itu lokasinya berada di dekat kota Karanganyar atau dekat dengan kota pemerintahan dari Kabupaten Karanganyar. Jadi dulur-dulur, selain digunakan untuk tempat wisata, di De Colomadu ini juga bisa digunakan untuk mengadakan festival, kemudian wedding atau pernikahan, karena memang lokasinya ini sangat luas. Mungkin berapa hektar ya ini dulur-dulur, mungkin kita nanti bisa bertanya. Seperti saat ini ada Chef Fest, yaitu Year and Sale ya, ada kulinernya dan juga ada baju-baju sisa impor mungkin ya. Nanti kita akan liput juga karena bukanya jam 10 pagi. Jadi kita sambil menunggu dulu. Nah, yang datang ini banyak mobil-mobil dari luar kota ya dulur-dulur, yang ingin berwisata di De Colomadu yang berada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Untuk fasilitasnya sangat lengkap ya dulur-dulur. Seperti ini ada Zeppelin Coffee, itu angkringan Solo yang menjual aneka macam kopi ya di sini nih. Kemudian untuk toilet, wastafel, saluran air bersih sangat terjangkau di sini. Jadi mudah kita jumpai, sehingga jangan khawatir ya dulur-dulur. Untuk fasilitas di sini lumayan lengkap. Nah, ini dulur-dulur bangunan dari pabrik gula Colomadu atau sekarang berubah nama De Colomadu. PG Colomadu tahun 1861, dan memang didirikan di tahun itu oleh Mangkunegaran VI. Di dalam gedung ini nanti kita bisa masuk museumnya ya dulur-dulur. Jadi kita akan melihat mesin-mesin penggilingan dari pabrik gula ini yang digunakan. Untuk tiket masuknya itu 50.000, tapi karena ini hari liburan ya, mungkin ada kenaikan sedikit atau tidak, nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya dulur-dulur.
Nah dulur-dulur, di depan kita ini ada Royal Besaran. Ini bangunan kuno juga ya dulur-dulur. Mungkin ini digunakan untuk area pertemuan atau rumah untuk para pejabat pabrik gula dulunya ya dulur-dulur. Karena ketika kita berwisata di bangunan-bangunan kuno ini, pasti kita akan menemukan rumah-rumah dinasnya ya dulur-dulur, khususnya di pabrik-pabrik gula seperti ini. Saya itu sangat mencintai sekali hal-hal yang jadul atau hal-hal yang kuno, bangunan-bangunan jadul seperti ini ya dulur-dulur. Dan kalau kita lihat ini memang arsitekturnya dari Belanda. Mungkin kita bisa mendekat ya dulur-dulur. Nah ini dulur-dulur, jadi kita bisa lihat dari dekat. Pilar-pilarnya ini sangat tinggi juga, dipadu padankan dengan jendela dan daun-daun pintu yang sangat tinggi juga. Kita tidak bisa masuk karena di portal, dan kita tidak bisa menginjak rumput ini. Di akhir tahun ini dulur-dulur pada liburan kemana? Karena ini bertepatan dengan liburan sekolah juga ya dulur-dulur. Jadi mungkin dulur-dulur bisa berkunjung ke pabrik gula The Colomadu ini ya, untuk bisa kita kenalkan sejarah tentang pabrik gula kepada anak kita yang sudah punya anak, atau sanak saudara, sahabat, ataupun teman dekat dari kita. Ini dulur-dulur, jadi pabrik gula The Colomadu ini selain digunakan untuk tempat wisata, yang seperti yang saya ceritakan tadi, digunakan untuk event-event lain seperti wedding, kemudian festival-festival maupun konser. Dan di depan kita ini ada yang priwet ya dulur-dulur. Nah ini ya dulur-dulur, ini sudah banyak berdatangan wisatawan. Mungkin banyak yang datang dari luar kota ya, karena memang bertepatan dengan liburan sekolah dan liburan akhir tahun. Nah yang di depan kita ini adalah mungkin museumnya ya dulur-dulur, karena kita belum masuk dan bukanya ini di jam 10 pagi. Nah ini yang saya suka dari bangunan-bangunan kuno adalah pintu-pintu dan jendelanya seperti ini dulur-dulur. Sangat unik menurut saya. Ini spot foto yang sangat disukai wisatawan jika berkunjung ke PG Colomadu. Kita muter-muter lagi ya dulur-dulur. Jadi wisata kayak gini ini bisa kita gunakan untuk olahraga juga. Karena kalau sudah kerja pasti duduk terus, nggak bisa jalan-jalan ya. Di Kecamatan Colomadu saat ini mendung dulur-dulur. Bagaimana suasana di daerah Panjenengan? Apakah juga musim hujan? Biasanya kalau di akhir tahun ini memang hujannya itu intensitasnya itu sering ya dulur-dulur, baik pagi hari maupun sore hari. Nah di depan kita ini ada tulisan stasiun Gilingan. Kalau dari kata-katanya gilingan itu dari bahasa Jawa itu giling, artinya itu berproses ya, proses muter gitu loh. Mungkin ini stasiun tempat untuk gilingannya tebu, atau kita tidak bisa berasumsi ya, nanti kita bisa lihat langsung di museumnya biar kita tidak salah informasi.
Oh iya dulu kalau kita mendekat ini ya, memang belum buka museumnya. Di dalam ini ada mesin-mesin penggilingan tebu. Yuk kita lanjut lagi muter-muternya. Nah di sini ini ada juga Besali kafenya, hanya saja juga belum buka ya dulur-dulur. Dan ada lukisan 3D yang menarik menurut saya. Ini ada seorang anak dan ibunya yang sedang membeli aromanis. Dan memang aromanis ini bahan dasar utamanya adalah gula pasir. Nah ini. Sekarang kita jarang sekali menjumpai pedagang aromanis yang tradisional seperti ini ya dulur-dulur, yang dijajakan menggunakan sepeda ontel. Tapi kalau waktu kecil saya sering menjumpai pedagang ini. Keren ya dulur-dulur, menarik sekali. Nggak tahu kenapa ya dulur-dulur, saya itu sangat cinta sekali loh, jatuh cinta sekali dengan hal-hal yang jadul seperti ini. Dulur-dulur, apa ada ya yang sealiran dengan saya atau yang sama cintanya dengan hal-hal yang kuno seperti ini? Keren. Kita selalu lihat cerobong asap ini ya dulur-dulur. Pasti kalau pabrik gula, pabrik apapun, tapi yang identik dengan cerobong ini adalah pabrik gula. Keren sekali. Zaman dulu dijajakan aromanis gini aja juga sudah bahagia sekali ya dulur-dulur. Anak saya pernah beli seperti ini, tapi ya memang di alun-alun ya, bukan yang dijajakan seperti ini, karena memang yang dijajakan secara tradisional seperti ini tuh sudah sangat jarang sekali untuk kita jumpai. Dulur, di depan kita ini ada Sarkara Hall. Ini seperti gedung pertemuan ya dulur-dulur. Jadi menurut informasi Sarkara Hall ini bisa menampung ribuan orang. Jadi betul saja ya dulur-dulur, jika digunakan untuk event-event besar bisa masuk di wisata The Colomadu ini. Dulur-dulur, ini adalah lorong atau gang terakhir, ujung terakhir dari pabrik gula ini. Tepatnya ini mungkin gabungan dari Sarkara Hall tadi ya. Di sini ada musolanya juga. Jadi memang lengkap untuk fasilitasnya. Betul juga ya dulur-dulur, kita jalan ini sudah seperti berolahraga, karena saya jarang sekali untuk berolahraga. Nah, ini ada ruang artis room. Ini memang digunakan untuk festival-festival, untuk pertemuan-pertemuan yang menampung ribuan orang. Parkirnya juga sangat luas sekali ya. Nah, ini parkirnya. Kita sudah gerimis di sini dulur-dulur. Tapi saya ingin menunggu yang ini ya, yang ada festival tadi. Fest and Chef atau apa ya tadi ya festivalnya. Jadi di situ nanti ada kuliner yang di tenda-tenda itu. Dan nanti kalau jika kita masuk ke stasiun Ketelan dan Gilingan, itu nanti kita bisa menjumpai baju-baju dari impor atau thrifting atau apa ya sebutannya.
barang branded tapi second gitu loh dulur-dulur. Ini dia dulur-dulur, kalau yang depan tadi tertulis PG Colomadu 1981. Nah, di samping dari bangunan gedung ini adalah ada tulisan Anno 1928. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat, memang di tahun 1928 ini perusahaan gula atau pabrik gula mengalami perombakan arsitektur dan perluasan bangunan karena memang mungkin produksinya lebih banyak ya dulur-dulur. Dan di bagian belakang ini ya memang yang digunakan untuk pertemuan yang bisa menampung ribuan orang di Anno 1928. Ini kalau kita lihat itu berseberangan dengan Sarkoro Hall ya, atau memang ini gabung jadi satu, bisa jadi ya dulur-dulur, karena menampung ribuan orang tadi ya. Nah, kita lihat ya, di depan kita itu memang ada festival kuliner dan barang-barang branded second, atau sebutannya apa ya, bukanya memang jam 10 dulur-dulur. Nah, ini kulinernya sudah mulai siap-siap ya dulur-dulur. Ada es teh, ada pentol, ada riso mayo, ada apa ini ya, banyak sekali makanan-makanan, tapi baru mulai persiapan. Sempol ayam. Menurut informasi, festival ini akan tutup besok ya dulur-dulur, di tanggal 1 Januari 2023. Kita tunggu buka semua. Nah, ini dulur-dulur, kalau kita lihat dari dekat cerobong asap dari pabrik gula Colomadu ini, tinggi dan besar sekali ini ya. Lagi-lagi saya jatuh cinta dengan bangunan kuno seperti ini. Arsitektur Belanda yang identik dengan jendela dan daun pintu-pintu yang sangat tinggi. Karena tujuannya untuk sirkulasi udara ya dulur-dulur. Di tempat dulur-dulur masih banyakkah peninggalan-peninggalan atau peninggalan bangunan dari Belanda seperti ini? Dulur-dulur bisa berwisata ke sini ya. Nah, ini pintu masuk ya dari festival baju-baju impor second. Ini nama festivalnya ini dulur-dulur, Save Fest Year End Sale. Ini pintu masuknya. Welcome. Nah, ini produk-produk dari thrift store. Banyak yang belum buka. Raja second outfit. Kalau kita bisa milih itu kita bisa mendapatkan yang bagus ya dulur-dulur. Jadi walaupun second ini barang-barangnya masih sangat bagus. Mungkin baru 1 kali 2 kali pemakaian ya dulur-dulur. Tadi isinya seperti ini ya dulur-dulur.
mesin ini. Tapi kita belum masuk ke museumnya dulur-dulur. Tulisan Londo apa ya ki? Haniluk. Ayo lah, sana sama semua. Oh. Ini di sana tadi ya kita ngintip stasiun Gilingan, ternyata isinya ini. Sebagian digunakan untuk festival dan museumnya itu di sebelah sini. Setelah masuk sini ya nanti ya. Mesinnya segede ini dulur-dulur. Memang tempat untuk penggilingan tebu, makanya dinamakan stasiun penggilingan. Nah, di depan kita ini adalah stasiun penguapan ya. Mesin-mesinnya ini segede ini. Makanya tadi di sebelah gedung ini ada cerobong asap yang besar karena di sini ada stasiun penguapan. Sempol pedas siput. Akhirnya sudah pada buka ya teman-teman. Ini ada penmu pentol. Ada dimsum. Ada pentol presiden. Dasuki, takoyaki, ini ada es teh jumbo. Teman stok air warak loh, apa jenis? Iki apa? Iki sirup ya ta? Sirupnya dengan botol-botol yang unik. Pak, kopi hitam ya Mbak Ana tak? Hah? Kopi. Kentang goreng itu. Kentang ya karbohidrat. Ora wareg. Kopinya yang jumbo apa yang biasa? Kopi. Nah itu ya dulur-dulur, kita sudah masuk di museumnya pabrik gula de Colomadu. Jadi memang di samping tadi untuk festival tadi, yang ini adalah area masuk ke museum. Lagi-lagi pintunya yang keren seperti ini ya dulur-dulur. Pintunya sangat lebar-lebar dan tinggi. Gambaran potret stasiun Gilingan tahun 2016 sebelum direvitalisasi. Seperti bangunan yang mangkrak dan akhirnya direvitalisasi yang kokoh, yang indah, yang bisa dijadikan wisata seperti saat ini. Ini adalah mesin uap Gilingan ya dulur-dulur. Kita bisa membaca di sini. Stasiun Gilingan, mesin uap Gilingan, yaitu yang digunakan untuk menggerakkan rol gilingan. Ya dulur-dulur, cerita dari pabrik gula Colomadu ini ya. Diawali 1861 pabrik ini berdiri. Ini gambaran PG Colomadu
1867. Kemudian ini stasiun Gilingan di tahun 1929. Proses renovasi. Ini stasiun penguapan yang tadi kita lihat. Nah, ini dulunya itu ada lori jalur tebu menggunakan kereta ya. Mengangkut tebunya itu menggunakan kereta. Stasiun Puteran. Gudang pengepakan. Nah, kalau yang tadi gambaran dari masa lalunya dari pabrik gula Colomadu. Nah, ini gambaran di tahun 2016 ya, sebelum direvitalisasi seperti ini. Nah, jadi 2 tahun revitalisasinya, tahun 2016. Kemudian jadinya seperti ini 2018. Ini stasiun Puteran sebelum dan ini sesudahnya. Oh, ini menjadi ini ya, Colomadu Hall. Jadi hall untuk ruang-ruang pertemuan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ini stasiun penguapan di tahun 2016. Kemudian jadinya seperti ini. Ini ada stasiun Gilingan, di mana kita mengambil gambar ini ya. Nah, ini stasiun Gilingan tuh ini gambaran dulunya sebelum direvitalisasi seperti ini. Kemudian 2 tahun kemudian jadinya seperti ini. Aktivitas yang bisa kita lakukan di sini. Jadi di The Colomadu ini bisa digunakan untuk wedding, untuk agro, pengawan agro, konser musik ya. Ada Nela Karisma, ada Maestro Campur Sari, Didi Kempot almarhum, ada Presiden Pak Jokowi. Kita masuk ke museumnya ya dulur-dulur, Museum The Colomadu. Ini gambaran tungkunya ya dulur-dulur, tungku untuk proses membuat gula. Riwayat pabrik gula Colomadu. Bisa nyerita kira kok? Diwaca no. Ya iki. Tanam paksa iki wisan. Gambarannya kayak gini nih. Nah, kebun tebu. Nah, ini Mangkunegaran 6 ya. Nah, akhirnya ini nih. Pabrik gula Colomadu ini dibangun di Desa Malangjiwan, Karanganyar. Luasnya 6,4 hektar. Ini mulai beroperasi. Mulai berhenti beroperasi tahun berapa ya dulu kita lihat ya. Nah, ini ya puncak produksinya di tahun 1936 mencapai 219.000 kuintal zaman kemerdekaan ya.
berakhirnya di tahun 1997. Ini masa krisis ya. Jadi 1997 masa giling terakhir di perusahaan Gula Colomadu. Ini kan di tahun 1861, berakhirnya di tahun 1997. Nah ini dikarenakan apa? Nah di tahun 1998 PG Colomadu ini berhenti karena berkurangnya suplai tebu ya. Jadi karena berkurangnya suplai tebu, alih fungsi lahan dan krisis ekonomi. Jadi memang di tahun ini 97 dan 98 adalah krisis ekonomi. Nah, baru kemudian di tahun 2016 ini PG Colomadu dilakukan revitalisasi oleh konsorsium BUMN menjadi prasarana publik, sampai sekarang digunakan untuk wisata. Nah ini ya dulur-dulur, tebu-tebu ini diangkut menggunakan kereta-kereta seperti ini. Lori namanya ya kalau nggak salah. Nah, kereta lori. Nah ini proses penggilingan tebu. Sekarang sudah ada ya, sangat jarang sekali ya kita temukan ya ini ya, gerobak yang ditarik oleh sapi atau kerbau. Gambarannya seperti ini ya dulu. Terus ini ya ada tradisi cembengan. Memang sebelum giling tebu itu biasanya dilakukan tradisi cembengan. Tradisi cembengan ini saya pernah melihat di pabrik gula Tasikmadu yang masih aktif. Tapi sejak corona, tradisi cembengan di PG Tasikmadu pun sudah tidak ada lagi. Mungkin akan dilakukan tahun-tahun berikutnya. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani setya budaya pangkese dur angkara. Ilmu pengetahuan hanya bisa dicapai dengan laku. Laku harus disertai dengan kemauan tulus dan bersungguh hati. Yang terpenting mengutamakan keteguhan iman untuk menghadapi segala macam godaan. Gambaran dari tandur tebu, kita bisa langsung masuk ya.
Ndi tebune? Kuwi lho baru ditandui tebu. Oh, lah kowe kon ngalih lho. Foto kok. Kon ngalih. Ini kita sudah tembus ke festival baju-baju impor tadi ya dulur-dulur. Ini stasiun penguapan yang sudah kita ambil gambarnya tadi. Dan ini Besali Cafe yang kita lihat dari luar tadi gedungnya. Dalamnya seperti ini. Besali Cafe. Ini akar beringin loh dulu-dulu, tapi sudah mati ya gambarannya. Jadi ada akar pohon beringin di dalam bangunan ini, tapi ini sudah mati beringinnya. Ini stasiun listrik ya dulur-dulur, segede ini stasiun listriknya. Ini masih tembusan akar tadi ya dulur-dulur. Jadi udah dimatikan pohon beringinnya. Bukan Kak? Bukan. Es gabus. Ini sahabat saya lagi bikin sketsa gambar apa Kak? Ini gini gambar apa ngono kuwi jenenge? Pokoknya gambar mobil jadul ini. Dulur-dulur telah mengikuti Aku Cah Desa keliling 6,4 hektar di wisata De Colomadu yang berada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dan kita akhiri dengan makan es gabus 90-an. Harganya cukup murah meriah, ini 5.000. Jadi bagi dulur-dulur yang sedang berwisata di Kota Solo maupun Karanganyar, wajib mampir di wisata De Colomadu. Monggo silakan mampir di dulur-dulur. Kita lanjutkan untuk menikmati es gabus ini. Terima kasih, banyak salah kata. Aku Cah Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.